penyertaan-Mu Tuhan selama seminggu ini. Kami sudah berkumpul, menyembah, menyenangkan nama-Mu Tuhan, serta kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami semua Tuhan, urapi dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, semuanya silakan duduk. Sebentar guys. Shalom semuanya, gimana kabarnya minggu ini? Kok cuma satu aja yang jawab luar biasa? Gimana kabarnya? Ya semangat dong. Kita bentar aja ini. Gimana kabarnya yang cewek? Luar biasa. Yang cowok gimana kabarnya minggu ini? Loh, gak ada suaranya, biasa aja minggu ini. Loh, luar biasa atau biasa aja? Wes, puji Tuhan. Oke, ini poinnya belum. Oke, singkat aja sekarang teman-teman ya. Tenang aja, kita pulangnya cepet kok. Belum bisa ya? Oke, jadi minggu ini kita sama-sama belajar tentang gambar diri atau biasa kita sebut self image, alright? Self image. Oke, jadi kalian tahu nggak self image itu apa? Gambar diri itu apa? Yang cewek-cewek mungkin ada yang tahu? Ayo Lois, jawab. Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangan. Belum tahu. Yang cowok barangkali ada yang tahu gambar diri itu apa sih? Tahu nggak? Saya yakin kalian itu semua tahu, tapi malu-malu ya kan? Nah, sorry. Loh, ya apa caranya? Bentar ya guys. Nah, jadi ini guys, self image adalah gambaran yang kita miliki tentang diri kita. Siapa sih diri kita ini sebenarnya menurut kita sendiri? Ayatnya ada di Amsal 23 ayat 7a. Kita baca bareng-bareng ya teman-teman. 1, 2, 3. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya, dalam dirinya sendiri demikianlah ia. Nah sebelum lanjut ke poin-poin berikutnya, jadi ada cerita, sedikit cerita lah pengalaman. Cerita pembuka aja ini. Jadi waktu itu, waktu saya kumpul-kumpul sama keluarga saya lah ya, kita berbicara kayak apa sih kegiatan kita selama hari itu yang kita lewati dari pagi sampai malam hari. Kemudian apa yang saya lewati hari itu, apa aja rintangan yang saya lewati. Dan pada saat itu saya menceritakan tentang diri saya, tapi ini negatif teman-teman. Maksudnya gini, waktu itu saya selalu menyebutkan kata-kata kalau aku tuh nggak bisa apa-apa deh, aku tuh selalu gagal melakukan apapun, aku selalu merasa aku itu payah, aku merasa aku nggak dimiliki. Nah pada saat itu juga memang saya ini merasa saya nggak bisa maju karena saya mempunyai rasa minder dan rasa takut gagal teman-teman. Nah kemudian saya setiap hari berkata-kata seperti itu, negatif tentang diri saya gitu ya. Mungkin orang tua saya sampai munek ya, dengerin kata-kata negatif, kok anakku kayak gini gitu kan. Nah sampai suatu ketika orang tua saya ini menyuruh saya untuk berkaca. Nah pada saat itu kan saya lagi kayak duduk-duduk gitu kan, ayo ngaca, loh ngapain saya harus bercermin kan. Ketika saya sudah sampai di depan kaca nih, terus orang tua saya bilang, coba kamu bilang sama orang yang ada di kaca, coba bilang negatif-negatif tentang orang yang di kaca itu. Nah yang di kaca ini kan saya ya teman-teman, kan saya lihat diri saya nih. Terus saya suruh bicara sama orang yang ada di depan kaca itu. Kan otomatis saya bilang, bereaksi, apa sih aneh gitu kan, awalnya seperti itu. Kemudian orang tua saya coba bilang, wis lah cobaan. Saya coba, kalau kamu negatif, kamu nggak bisa apa-apa, kamu itu bodoh, kamu itu payah, kamu itu nggak dicintai, kamu nggak diberkati. Seperti itu teman-teman. Ketika saya selesai mengucapkan kata-kata negatif, orang tua saya bilang lagi, coba ubah kata-kata negatif itu jadi kata-kata positif. Sambil tunjuk-tunjuk orang yang ada di kaca itu. Nah, saya berpikir lagi, wah ini buat apa sih sebenarnya, saya nggak paham waktu itu. Kemudian saya lakukanlah, sambil menunjuk orang yang di kaca itu.
dan itu sebenarnya saya gitu loh. Coba saya ngaca sambil saya nunjuk-nunjuk. Kamu bisa, kamu pinter, kamu diberkati Tuhan, kamu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupanmu. Pokoknya kamu berhasil dalam apapun usahamu. Dan entah kenapa hari itu saya melakukan aktivitas saya seperti biasa, tapi ada yang berubah teman-teman. Kayak rasa minder saya berkurang, kemudian saya yang awalnya takut gagal, udah pokoknya hari itu kayak gas, terabas terus, kayak sesuatu yang beda. Dan di situ saya mulai menyadari teman-teman, kalau apa yang kita percaya tentang diri kita, maka terjadilah. Misal kalau kita percaya, kalau kita nggak bisa, ya maka terjadilah kita nggak bisa. Tapi sebaliknya, kalau kita percaya diri kita bisa, diri kita mampu untuk melewati segala sesuatu, pasti ya itu terjadi. Kita bisa melakukan segala usaha, segala sesuatu dengan pastinya dengan perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Oke. Nah, di sini ada 4 sumber yang biasa dipakai untuk membentuk self-image atau gambar diri. Yang pertama, ini ada perkataan orang tentang diri kita. Udah biasa ya kan, kayak kadang orang-orang tuh suka membicarakan kita. Kalau misalnya, aduh kamu kok gitu sih, padahal orang lain itu nggak tahu proses kita itu seperti gimana, gitu kan, bener kan? Kadang orang lain bilang kalau kita itu negatif atau gimana kan, jadi kita kayak drop, seperti itu. Kemudian ada diri sendiri, dan yang ketiga ada perkataan iblis tentang diri kita, dan yang keempat ada apa kata Tuhan. Nah teman-teman, kalau kita ingin mempunyai gambar diri yang baik atau gambar diri yang benar, berarti kita harus mendengarkan kata siapa? Kata manusia atau kata Tuhan? Kata manusia atau kata Tuhan? Masa sih? Iya ta? Apa iya? Nah ayo kita baca bareng-bareng, ayatnya ada di Mazmur 139 ayat 14. Kita baca bareng-bareng ya teman-teman. 1, 2, 3. Oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, sudah tertulis jelas di ayat ini kalau kita harus paham dan mengerti bahwa menurut Tuhan apa yang kita lakukan itu dahsyat teman-teman. Karena kita apa? Karena kita istimewa, kita berharga, kita spesial di hadapan Tuhan. Amin? Amin. Siapa yang percaya dirinya spesial di hadapan Tuhan? Loh, cuma dikit loh. Ini berarti merasa nggak spesial lah. Kamu cowok-cowok ngantuk semua, tak? Enggak kan? Kalian nggak ngantuk kan guys? Gitu. Oke, jangan ngantuk guys, aku jadi nervous ini loh. Semangat. Yuk. Kita cepet aja. Nah, tapi di suatu sisi lain iblis itu suka menghancurkan gambar diri. Karena misi awal iblis adalah ingin menghancurkan manusia. Salah satunya dengan merusak gambar diri teman-teman. Dan kalau kita menurut kata iblis, kita pasti merasa kacau, merasa dirinya gak layak dan memandang dirinya negatif. Ini ada contoh-contohnya. Jadi kita merasa nggak berharga, kita ngerasa nggak berguna, kita merasa nggak dicintai siapapun, kita merasa nggak mampu. Pernah nggak ngerasain hal kayak gitu? Nggak pernah? Oh my God, ada yang nggak pernah. Keren, saya nggak pernah itu. Nah, kalau kita merasa nggak berguna, merasa nggak berharga, nggak dicintai Tuhan, itu kita jadi stuck di situ-situ aja, kita nggak mau berkembang. Karena apa? Karena kita memiliki rasa minder, rasa takut, rasa tidak percaya diri, rasa apa lagi? Rasa tidak mau melewati segala sesuatu apapun ya teman-teman. Dan iblis suka dengan hal itu. Kenapa iblis suka? Berarti iblis sudah melakukan misinya untuk menghancurkan gambar diri kita. So teman-teman, kalau misalnya mungkin kita mempunyai kekurangan ya teman-teman sebagai manusia, tapi jangan sampai kekurangan kita itu menjadikan iblis merusak gambar diri kita. Amin.
Kita berharga di mata Tuhan, ingat itu. Puji Tuhan, haleluya. Wow, ini ada rumus kehidupan. Ini bukan rumus matematika atau bukan rumus fisika ya. Saya bukan Jerome Pauline, saya adalah Esther Grace. Gak bisa. Iya teman-teman, jadi ini adalah rumus gambar diri. Di sini ada dua rumus, rumus iblis dan rumus Tuhan. Kalau rumus iblis, jika kita mengikuti rumus iblis, gambar diri kita tergantung dengan penampilan dan apa kata orang. Jadi misalnya kita lagi gak penampilan baik, wah aku nanti dipandang jelek nih sama orang. Terus misal orang lain ngejudge kita kayak, duh kamu kok biasa aja sih, kamu kok gak bisa apa-apa sih. Nah terus kalian merasa, wah iya sih, aku kok gini-gini aja sih. Nah jadi terpengaruh, nah jadinya tadi minder, kayak gak berkembang lah. Tapi ada tapinya. Jika kita mengikuti rumus Tuhan, dan rumus Tuhan ini sederhana teman-teman. Gambar diri kita ini, apa kata Tuhan tentang diri kita? Oke? Oke enggak? Oke, jadi penampilan dan apa kata orang ini tidak merubah sama sekali bentuk kita bentuk gambar diri kita yang sesungguhnya. Karena Tuhan yang mengerti siapa sih kita itu sebenarnya? Karena kan kita anak Tuhan yang spesial ya teman-teman. Aduh, kamu jangan gitulah, nervous aku. Jadi teman-teman mau ikut kata siapa ini? Kata iblis atau kata Tuhan? Kira-kira? Loh kok katamu? Gimana? Mau ikut yang mana? Rumus iblis atau rumus Tuhan? Loh, ini saya ini maksudnya gambar diri ya teman-teman. Ya pasti rumus Tuhan aja. Karena apa? Karena gampang loh, gak ada apa-apa. Kita cuma mendengarkan kata Tuhan aja. Ini cepat kok, ini sudah slide terakhir malah. Wih. Ini sebenarnya ini saya ini. Bagus gak? Bagus kan? Enggak lah, jangan gitu. Nah, kalau kita tadi kan ada rumus iblis dan rumus Tuhan. Kalau kita mengikuti rumus Tuhan, maka kita akan mempunyai gambar diri yang sehat dan gambar diri yang benar. Amin. Nah, gambar diri yang sehat itu ayatnya ada di Yesaya 43 ayat 4a. Ayo kita baca bareng-bareng lagi ya. Yang keras ini. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Nah, amin. Di situ sudah terlihat jelas ya teman-teman ayatnya. Kalau kita ini berharga nggak di mata Tuhan? Amin. Nah, kita itu berharga ya di mata Tuhan. Kita istimewa. Siapa percaya dirinya istimewa? Aduh, kenapa? Cuma sedikit ini ya. Kemudian kita dikasihi Tuhan. Yeay. Kita dikasihi Tuhan teman-teman. Jadi setiap apapun yang kita lakukan, percaya kalau kita ini anak Tuhan yang sangat istimewa teman-teman. Amin. Amin. Jangan gitu lah. Aku nervous loh. Ya. Ini slide terakhir teman-teman, tenang aja. Bentar, kok gak bisa ya? Oke, menutup dari poin-poin saya, cepet banget kan dibilang kok. Tenang aja tapi bentar lagi ada soal-soal matematika. Tenang aja. Nah, saya sambil baca ya ini tadi. Ini ada inspirasi kisah nyata dari Bapak Nick Vujicic. Ada yang tahu Nick Vujicic? Beliau ini terlahir tidak sempurna teman-teman. Jadi tidak punya tangan dan kaki yang lengkap. Dan dia bertumbuh di keluarga Kristen memang. Tetapi waktu remaja, waktu dia berusia 12 tahun, dia mempunyai niat untuk mengakhiri hidupnya. Karena apa?
Karena timbul perasaan tidak dihargai, merasa timbul tidak layak untuk hidup. Mungkin pandangan dunia, Nick ini nggak bisa jadi apa-apa. Karena secara fisik dia tidak tidak mendukung lah, istilahnya seperti itu. Jadi waktu itu dia udah berniat untuk bunuh diri. Nah, singkat ceritanya, ibunya ini, mamanya, tidak sengaja kasih sebuah artikel tentang waktu itu tentang ini, seorang yang mampu mengatasi keterpurukannya. Kemudian Nick dari situ belajar untuk membuka pikirannya, kalau oh orang lain aja bisa, kenapa aku nggak bisa, seperti itu teman-teman. Dan singkat ceritanya lagi, akhirnya dia menyadari bahwa kekurangan yang dimilikinya adalah sebuah karunia yang Tuhan beri, teman-teman. Dan di situ dia belajar kalau menurut Tuhan fisik itu tidak penting, tapi hati, iman, dan jiwa yang penting buat Tuhan. Jadi mulai saat itu dia berfokus apa kata Tuhan dan apa kata keluarga yang dicintainya. Dan terbukti kan sampai sekarang kalau Nick ini orang yang sangat memberkati bagi kita semua, oke? Nick ini sampai sekarang masih hidup, masih punya anak, punya istri kan, kayak keluarga yang bahagia banget sekarang. Jadi kesimpulannya teman-teman, jangan jadikan kekurangan kita sebagai celah iblis untuk merusak gambar diri kita. Karena kita harus tetap percaya kata Tuhan, kalau kita sebagai manusia itu spesial di hadapannya Tuhan, amin. Amin. Udah sih, itu aja sih poin-poinnya. Tapi ini ada beberapa pertanyaan aja kok. Nah, cukup kalian di tempat duduk kalian, kemudian jawab pertanyaannya dan boleh kalian tulis di notes atau di HP kalian, terserah. Cuma 4 aja guys, gampang. Yang pertama ada apa sih kelebihanmu? Kemudian yang kedua apa kekuranganmu? Hah? Ya itu tipe guys ya, maaf banget ya. Kekurangan. Ya itu tipe deh, maaf deh ya. Yang ketiga, apakah kalian merasa rendah diri atau tidak menerima kekuranganmu? Nah itu. Sebenarnya 3 sama 4 ini berkesinambungan sih teman-teman. Kalau nomor 4 ini, jika pernah, bagaimana cara kamu bangkit dari hal tersebut? Gampang kan? Gampang enggak? Gampang kan? Oke, silakan. Nah, itu adik saya, itu Erwin, saya suruh pose seperti itu. Udah deh, gak usah ngerusak suasana, ayo. Kok ngerusak suasana? Pertanyaan nih lo gak penting. Ayo, waktunya 5 menit cukup ya guys ya. Ayo dikerjakan, ayo Bang Alex. Katanya kamu mau support, ayo kerjain. Ayo, gampang kan guys? Kalian paham kan apa yang saya katakan dari tadi? Paham kan? Takutnya nggak paham. 5 menit aja, 5 menit cukup kan? Kalian juga ya, kerjain ya. Jangan duduk aja, nggak boleh. Nanti kalian maju. Loh, ayo dijawab. Hari ini kita nggak ada hotspot sih tapi ya. Gampang lah, gampang. Ganti ini aja pertanyaan tentang diri kita sendiri. Dan seperti biasa, kalau sudah selesai, saya akan memilih orang untuk mempresentasikan hasil jawabannya ke depan. Wow. Ayo dijawab sungguh-sungguh guys. Kenapa kok kalian harus ke depan? Karena supaya bisa men-sharingkan gimana sih kalian bangkit dari keterpurukan. Ya apa sih caranya? Gitu kan? Ya, benar.
Jangan bercanda terus ya itu. Tak kasih hukuman loh. Nih, koalan jangan ketawa aja ya, dari tadi ketawa aja. Itu Pak Ucok juga. Ayo cewek-cewek, ayo kerjain. Ini itu susah sih kayak matematika memang ya. Susah nggak? Loh aku udah ngerjain, ini ngerjain tugas sharing. Oh tenang itu bertiga maju ke depan, tenang. Udah belum? Ini kayak soal UN ya? Enggak kayak soal UN kan ini. Ngerjainnya harus pakai rumus tadi, rumus iblis atau rumus Tuhan tadi loh. Ayo. Udah lah. Udah. Udah belum teman-teman cewek ini? Kayaknya kok. Oh ya. Berarti panjang jawabannya ya. Puji Tuhan. Udah belum cewek-cewek? Pokoknya nanti saya minta tolong Bang Alex, Jevon, dan Kak Mike maju ke depan ya. Mewakili. Mewakili mentor. Enggak usah sekolah. Mewakili mentor kan. Enggak berdua. Nanti ada 7 orang deh yang maju. Enggak bercanda. Bercanda guys, kok langsung shock sih. Tenang. Loh kok Alan mau maju ta? Loh mau kemana Bang Alex? Iyalah, spesial mentor kan hari ini, berarti mentor juga ada yang maju dong. Enggak lah, cowok cewek. Udah selesai belum guys? Belum dah. Cepet loh iki. Elvanda nggak nyatet ah? Cewek-cewek udah selesai belum guys? Puji Tuhan, jawabannya banyak. Susah tak emangnya? Tinggal bilang aja, apa kelebihan dirimu? Cantik, gitu loh. Kalau kalian tanya, apa kelebihanku? Cantik, aku istimewa, kayak gitu. Kabur dia. Udah selesai belum? Kok belum selesai ya? Yuk cepet. Cowok-cowok udah selesai nih kayaknya ya. Oh udah. Loh, gimana sih? Kok belum? Awas sih ini deh, nanti yang maju 3 cowok 3 cewek gitu ya. Pasnya udah? Ayo tak kasih waktu 1 menit lagi tah.
Cek. Nah, tadi dimatiin berarti. Maaf ya Pak Ucok. Ih Pak Ucok mau bela-belain lo nggak pulang, keren deh. Udah selesai ya teman-teman? Udah ya? Yang cowok-cowok udah selesai kan? Oke gini aja deh. Cowok-cowok siapa yang di sini kelas 7? Angkat tangan. Ayo beneran ini, serius ini aku mau tanya. Kelas 7, kamu kelas 7? Kelas 7. Kelas 8, kelas 8, angkat tangan kelas 8. Kelas 8 angkat tangan. Kelas 9 angkat tangan. Yang lihat aku kelas 8 yang mana sih kelas 8? Kelas 8, loh Jevon aja dah? Jojo, terus? Kelas 9? Darren aja? Sama siapa? Sama Dean? Sama Darren kan? Darren. Jadi gini aja, kelas yang cowok kelas 7, 8, 9 perwakilan, yang cewek kelas 10, 11, 12 gitu aja. Mentor, ya, Kak Mike. Ayo Nathan, udah selesai kan? Gak apa-apa yuk. Kelas 7 diwakilkan sama Nathan ya teman-teman. Ayo, maju. Gak apa-apa. Ayo. Kelas 8. Kelas 8 tadi siapa ya? Jonathan. Jo, ayo mewakili kelasmu. Yes, gak apa-apa, Jonathan aja. Biar jadi berkat buat teman-temannya yang lain. Oke. Ayo Jo, wis. Ganteng pol. Kelas 9, mana kelas 9? Darren ini double ya. Darren itu aja wis, Darren biru, ayo. Ayo guys, kita bertiga. Loh ayo. Gak apa-apa. Gak dihukum kok. Ayo Nathan. Nah, sekarang mencari mangsa dari cewek-cewek kelas 10, 11, dan 12. Kelas 10 angkat tangan, mentorku, hotspotku. Aku mau Cencen aja wis. Kita lihat aja Cencen, gimana sih Cencen menghadapi keterpurukannya. Tidak ada kekurangan kata teman-temannya. Kelas 10, 11, kelas 11 siapa kelas 11? Kelas 11, kamu ya? Ayo Ame, kelas 11. Ayo ditunggu teman cowok-cowoknya. Kelas 12 siapa? Anggun kelas 12, ayo Anggun. Sini maju ke depan. Oh iya. Ayo Cencen. Ayo Cencen. Ayo Cen. Ayo Me, Anggun. Ayo. Aku enggak nyokot kok. Berhubung spesial mentor hari ini, kita panggil juga mentor-mentornya. Hahaha. Bang Alex mana? Oh iya, Bang Alex silakan ke depan. Ayo Bang Alex, spesial mentor lo hari ini. Katanya support. Yang ceweknya siapa ya yang mentor? Kak Juwanti. Sesuai dengan request teman-teman Kak Juwanti silakan maju ke depan. Lu sini teman-teman, sini ke tengah. Sini ke tengah. Ayo Bang Alex. Udah. Sini ke tengah. Ke
tengah. Nanya dari cowok atau dari cewek dulu ya teman-teman? Oh dari mentor dulu, oke. Jangan, mereka saya aja. Loh, dia udah manggil Mike, Mike so, Mike. dia udah ngambil mic Dari sendiri. Nathan. Dari Bang Alex. Oke, gini deh, laki-laki satu nanti pindah ke perempuan, terus pindah ke laki-laki lagi. Ya terserah. Oke, sekarang santai bro. Sekarang dari Nathanael Yakobus. Oke, ini jawab pertanyaan ini kan? Iya benar. Jawab pertanyaan ini ya Nathan ya. Aku yang tanya ya. Oke, silahkan. Halo Nathan. Hai, Apa sih kelebihan dari dirimu? Jawab. bisa bermain bola. Coba contohkan cara nendang bola. Cara nendang bola. Katanya bisa main bola. Oh, enggak ada bolanya. Next. Apa kekurangan dari Nathan? Belum bisa nyuci piring. Belum bisa nyuci piring, oke baik. Belum bisa nyuci piring, Oke. belum bisa nyuci baju. Oke. Terus apa lagi? Udah. Pernah nggak kamu merasa rendah diri karena kamu nggak bisa cuci piring, cuci baju? Pernah nggak? Pernah. Pernah. Iya. Nah, ya apa caranya kamu mengatasi itu semua? Biar kamu udah nggak rendah diri lagi. Berusaha dan belajar. Berusaha dan belajar cuci piring teman-teman. Wow luar biasa sekali Nat. Di sini Vano pintar cuci piring. Nanti boleh konsultasi dikit-dikit ya. Oke. Cuci baju juga kok, tenang aja. Cukup? Cukup. Natala cukup? Cukup. Cukup. Thank you. Makasih. Oke, sekarang kita pindah ke ladies. Kesalah. Kita coba dari Astuati. Silahkan Kak Esther bertanya, Siapa? Astuati akan menjawab. Kak Astuati. Cencen. Halo Cencen. Apa sih kelebihan yang Cencen miliki? Iya, udah, terserah. Apa Cencen kelebihan yang kamu miliki? Ramah. Ramah. Loh, kok diketawain? Ramah terus. Ya. Udah, Udah. itu aja. Ya. Terus apa kekurangan dari dirimu? Keras kepala. Oh, ras kepala. Udah, itu aja. Udah. Ngerasa nggak rendah karena atau tidak bisa menerima kekuranganmu? Pernah nggak? Pernah. Karena apa? Ini. Entut. Dan lihat teman-temannya itu loh. Ya pernah. Ya kayak gak percaya diri gitu. Insecure. Mm. Ya, Kenapa kok terus, insecure? Ya kayak orang yang sesuatu yang orang miliki Tidak bisa ada dimiliki. Gitu. Ya, benar. Nanti durasinya panjang. Oke. Gak apa-apa. Terus nomor 4. Nomor 4. Ya. Itu ya lebih bersyukur dan menerima. Kekuranganmu. Puji Tuhan. Makasih. Cara Cencen menghadapi kekurangan dengan cara Bersyukur dan menerima dirinya apa adanya. Oke. Jadi mulai hari ini gak insecure lagi kan Cencen? Gak boleh insecure. Kamu itu beautiful and wonderful. Oke, tepuk tangan dong bagi Tepuk tangan, Astuati. Silakan duduk. Ya sebenarnya saya pengen sih menunjuk orang yang ngomong ini. Next sekarang Next. kita pindah ke boys again. Oke. Jo, geser sini Jo, biar masuk kamera Jo nanti. Sini. Oke, Jonathan Pati Loh, kenapa kok Asina. kayak gitu Jo? Ayo. Oke, Halo, siap. Jo. Halo. Oke. Gimana? Kamu mempunyai kelebihan apa Jo di dalam dirimu? Dipakai mic-nya, dipakai. Nah, ini pembesar suara. Cepat pulang. Itu lihat teman-teman aja, nggak usah lihat aku. Apa kelebihan yang kamu miliki? Cepat melakukan. Pakai mic dong. Cepat. Cepat melakukan
Kegiatan. Cepat sat. Oh satset. Kelebihan dia adalah satset. Next dijadikan ini aja si perkap. Satset ya katanya. Oh sudah, luar biasa. Oh ya. Soal kedua, kekurangan apa yang kamu miliki Jo di dalam dirimu? Susah melakukan kayak contohnya itu kayak bahasa Inggris, kayak susah memahami. Oh susah memahami bahasa Inggris. Ya semuanya sih. Nah pernah nggak ngerasa insecure atau merasa nggak bisa menerima kekuranganmu itu? Pernah. Kenapa kok merasa pernah? Soalnya itu sangat susah untuk Susah untuk dimengerti. Ya nanti les sama Elvanda ya, sama Mbak Omi juga. Tuh dia menerima les-lesan. Nah gimana sih cara kamu bangkit dari hal tersebut? Ya Pak? itu caranya tuh belajar. Belajar? Iya. Berarti sekarang udah bisa ya bahasa Inggris? Set- Sudah bisa, little. Oke. Oke. I know you can speak English after this, okay? Thank you. Thank you Jonathan, tepuk tangan untuk Makasih, Jonathan. Jonathan. Oke, sekarang kita pindah lagi ke ladies and Ame, worship leader kita hari ini. Keren ya. Keren banget hari ini. Keren. Enggak, MC-nya keren Seperti ya. bapak dada. sayang anaknya. Dada MC. Bapak sayang anaknya pasti karena punya berharga. Yuk sekarang Ame silahkan. Halo Ame. Halo. Apa kelebihan yang Ame miliki? Lihat teman-teman aja. Kelebihanku bisa nyanyi. Bisa nyanyi. Ya. Terus? Apa ya? Udah bisa nyanyi. Terus kekurangan yang Ame miliki itu apa sih sebenarnya? Kekuranganku itu kurang bisa ngomong di depan umum. Oh iya sama, saya juga nih. Loh, ini loh kayak belibet ya, sama. Saya sebenarnya ya. Nah, pernah nggak ngerasa rendah diri atau tidak bisa menerima kekuranganmu ketika sedang berada di banyak orang gini nih? Pernah. Karena apa? Malu, terus juga kadang kalau natap mata orang itu kayak deg-degan gitu. Iya sama-sama. Jadi kayak kita sebenarnya introvert ya Mei. Iya. Kita introvert. Nah, tapi bagaimana solusimu untuk bisa bangkit dari kekuranganmu itu kan? Sekarang kan kamu WL kan berhadapan dengan orang banyak nih. Gimana cara kamu mengatasinya? Tutup mata nggak mungkin kan ya? Tahu-tahu jemaat pulang kan nggak mungkin. Selalu ingat kalau Tuhan itu pasti nolong. Amin. Siap. Satunya lagi, kunci. Kunci tidak minder. Jangan natap Bang Alex. Karena dia akan menjatuhkan mentalmu. Oke, terima tepuk kasih, tangan Ame. untuk Ame. Ya, salah satu tips juga supaya enggak malu tampil, Tuh. sering-sering tampil. Iya. Yes, benar. Saya juga malu kalau tampil sering-sering. Bohong. Oke, sekarang kembali ke boys. Last boys yaitu Darren Darren. Suryamono. Silahkan. Halo Darren. Apa kelebihan yang Darren miliki? Coba sebutkan. Kelebihan. Satu aja boleh. Loh jangan ketawa. Ketawa maju loh. ayo Darren. Membantu orang tua. Wih, itu kelebihan ya teman-teman, itu suatu kelebihan. Terus apa yang kekuranganmu yang kamu miliki? Darren apa sih merasa kok nyontek apa? Sulit memahami suatu pembelajaran. Sulit memahami suatu pembelajaran. Pernah nggak ngerasa nggak terima? Kalau aduh aku ini kok nggak mudeng-mudeng sih, pernah nggak kayak gitu? Merasa insecure. Pernah. Karena apa? Yang pertama itu minder sama Yang pertama teman-teman. minder. Nah itu berarti kamu harus memakai rumus Tuhan. Berarti kamu sedang memakai rumus iblis, tapi nggak apa-apa. Dari sekarang pakai rumus Tuhan ya Darren. Wih. Jadi kamu spesial, gak usah minder lagi Darren, oke?
Nah, yang keempat, gimana sih cara kamu bangkit dari hal tersebut? Apa? Mendekat kepada Tuhan dan mencoba sedikit-sedikit lebih memahami suatu benda. Itu kan mendekat pada Tuhan itu adalah kunci dari segala sumber kekurangan. Terima kasih Darren. Good job, tepuk tangan Terima kasih. untuk Darren Suryamono. Oke, next ladies. Ini salah satu penyanyi terkenal yaitu Anggun C. Sasmi. Oh iya. Halo Anggun. Halo. Iya. Apa sih kelebihan yang Anggun miliki? Kelebihannya itu aku tuh mudah bergaul dengan orang baru, ekstrovert gitu. Extrovert. Ya, Terus ada lagi? enggak sih itu aja. Itu aja. Oke. Oke, kelebihan extrovert. Baik. Apa kekurangan yang kamu miliki? Kalau kekurangannya itu saya terlalu bergantung sama orang lain. Kayak takut sendirian gitu. Karena apa? Karena ya takut aja gitu. Takut sendirian ya intinya. Dan apa ya? Pernah ngerasa nggak kayak nggak bisa menerima kekuranganmu? Kenapa sih kok aku takut sendirian? Gitu pernah nggak? Pernah, sering malah. Sering ya. Gimana cara kamu mengatasi hal tersebut? Ya itu cara mengatasinya lebih mendekat sama Tuhan. Terus kayak mulai nerima kalau sendirian itu enggak semenakutkan itu. Benar. Kuncinya adalah dekat dengan Tuhan. Tuhan. Udah, itu aja. Udah. Terus. Terima kasih Anggun, Tuhan berkati. Oke teman-teman. Thank you Anggun, luar biasa. Nah. Terakhir Kak Juan. Ayo. Terserah kalian. Cek. Ayo Kak Juanti. Kita selesai nih cepat. Apa ya kelebihan ya? Kelebihan dari diri saya Yang panjang jawabannya. nggak panjang singkat kok. Ya saya bisa bernyanyi, bisa menari. Oi, kok nggak Kalau dijadwal? terlalu Dijadwal. banyak kelebihan juga nggak baik ya sebenarnya. Terus kalau kekurangan dari diri saya yaitu saya masih apa ya kurang percaya diri, apalagi kalau tampil di banyak orang. Yaitu saya. Terus apa ya? Pernah merasa rendah diri atau tidak bisa menerima kekurangan? Ya pernah saya merasa rendah diri dan tidak Karena? bisa menerima kekurangan karena satu tadi kurang percaya diri. Kurang percaya diri. Terus malu, suka bandingkan dengan orang lain. Kok dia bisa ternyata saya nggak bisa, itu saya. Terus yang keempat bagaimana cara untuk Kamu bangkit. ya bangkit dari hal tersebut? Ya apa ya? Mulai dari diri saya dulu yaitu motivasi diri sendiri baru. Keren. Itu Mari. saja. Yang berikutnya ya silakan. The one and only. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya percaya bahwa yang kalian dengar hari ini bisa membangkitkan semangat kalian lagi untuk kalian percaya bahwa kalian adalah generasi-generasi yang punya gambar diri dahsyat dan hebat. Oke. Enggak, di sini teman-teman pasti pengen kan mendengarkan jawaban dari the one and only. Oke. Ayo Bang, go. Yang pertama, Pernah. Apa kelebihan dari seseorang Bang Alex ini? Apa sih kelebihan Ya. dirimu? aku ini serius. Kelebihanku ya, aku merasa nggak punya kelebihan ya. Aku selalu merasa ya udah, aku begini Tuhan buat, aku begini Tuhan ciptakan dan aku nggak merasa bahwa aku lebih dari orang lain. Keren. Jadi Terus? aku percaya bahwa semua orang punya standar kehidupannya masing-masing. Nggak ada yang lebih menonjol, nggak ada. Tapi kita semua saling melengkapi. Ya mungkin kalau ditanya apa kelebihanku adalah melengkapi kekurangan si dia. Ya kan? Si Kan dia ya? contoh. Loh, ini bukan contoh. Oh ini Iya. salah satu kelebihanmu ya? Misal. Salah satu kelebihanmu ya berarti. Ya, oke. Yang kedua ya sekarang ya. Yang kedua, Yang kedua apa kekurangan dirimu? Kekurangan itu aku minder, nggak percaya diri. Kan
Aku itu udah prediksi, pasti kalian gak akan percaya. Jadi mending aku gak usah jawab. Terus aku itu kayak Ame, aku itu nggak terlalu demam panggung juga dan selalu merasa nggak bisa apa-apa. Jadi kekuranganku ya begitu, menganggap diriku tadi ya itu tadi seperti teman-teman sama lah ya rata-rata begitu karena kayaknya itu bukan sesuatu dari diri tapi kayak salah satu sifat manusia ya, beberapa banyak manusia pasti merasa minder, nggak percaya diri, insecure, dan dia nggak berani tampil itu kayak hal-hal gitu. Tapi sepertinya menurut saya itu kayak bukan sebuah kekurangan, tapi itu sebuah gaya hidup yang bisa kita rubah. Tapi kekurangan itu kan sesuatu yang harus kita benar-benar membuat diri kita itu tidak mengalaminya lagi. Intimidasi diri, mengejek diri, nggak menerima diri, nah begitu. Seperti itulah Kak Esther ya. Oke Bang Alex, untuk soal yang ketiga, pernah nggak ngerasa tidak bisa menerima kekuranganmu atau insecure lah? Pernah nggak? Pernah. Jadi ya mungkin kalau kita menganggap hal yang mungkin realitanya ya, maksudnya yang bisa kita lihat kayak aku kayak nggak bisa menerima kekuranganku ya, aku nggak bisa main musik itu. Kayak. Nah tadi main musik? Itu maksudnya, apa ya? Maksudnya bukan ya itu ya bisa lah yang begitu. Tapi maksudnya ekspektasinya itu seperti orang-orang layaknya seorang musisi gitu loh. Itu yang membuat saya kadang aduh rendah diri kayak nggak minder ya? Ya minder kok gue nggak bisa ya udah seusia begini kok kenapa dia bisa sampai segitunya ternyata saya gitu-gini aja gitu kayak minder lah gitu. Udah. Dan ini terakhir ya. Bang Alex, caranya bangkit dari itu tadi rasa minder dan tidak percaya diri itu gimana sih? Tips dari Bang Alex. Kalau saya selalu merasa saya selalu bangkit tapi nggak ada kemajuan. Hah? Apa? Tadi sorry. Saya merasa selalu bangkit, artinya maksudnya gini, kalau saya nggak merasa bangkit saya akan stop bermain musik, saya akan nggak mau pelayanan musik, saya akan berhenti karena saya nggak. Tapi saya merasa ya bangkit, akhirnya saya terus mau main, saya mau belajar, walaupun nggak ada progress, but saya terima gitu loh diri saya. Karena seperti kata firman Tuhan di Kejadian 1 ayat 26, bahwa kita itu berharga. Amen. Jangan gara-gara satu kelemahan tadi, satu kekurangan tadi, memandang bahwa diri kita itu rendah. Amen. Itu nggak boleh. Tuhan bilang kita berharga dan punya nilai yang sangat tinggi lebih dari apapun. Amin. Jangan biarkan kekuranganmu membuat kamu menjadi orang yang merasa dipandang rendah, tidak layak dan juga nggak pantas, jangan. Firman Tuhan bilang kalian berharga. Demikianlah acara kita pada siang hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia untuk maju ke depan. Ya kita sudah selesai. Jadi kita lihat bahwa setiap manusia pasti mempunyai kekurangan kan teman-teman. Nah tapi kuncinya di sini adalah jangan sampai tadi kekurangan kita merusak gambar diri kita yang sesungguhnya. Dan tetap berpegang teguh pada firman Tuhan kalau kita itu berharga, kita itu diinginkan, dan kita dicintai. Oke teman-teman ingat ya, kamu berharga, kamu diinginkan, dan kamu dicintai. Oke, Tuhan Yesus sayang sama kalian. Amin. Amin untuk firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Udah selesai, cepet ya. Kita berdoa teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu, untuk berkat yang Tuhan beri kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur atas Engkau yang berikan kepada kami Tuhan. Bapak, kiranya sharing hari ini bisa menjadi rema bagi kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan semua Tuhan hanya kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. God bless you. Oke, tunggu dulu. Oh nggak mau dihormati dah. Di sini dulu, ayo teman-teman bangkit berdiri, kita mau nggak menghormati ya, kita mau memberikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk
Hah? Oh iya, Kak Esther, menutup kesaksian. Nomor 1, apa kelebihan Kak Esther? Kelebihan Jangan bisa dijawab. bikin orang bahagia. Cringe ya. Cringe. Iya. Oke. Iya kan? Mas kan, nomor 1 toh kan? Oke. Ayo semuanya kita angkat tangan, kita bilang terima kasih ke Kak Esther. 1, 2, 3. Terima Sama-sama. kasih. Oke, boleh duduk. Hah? Oh ada. Ya udah kita nonton ke Kisi News dulu. Shalom Kekisians, senang sekali akhirnya kita bisa dapat bertemu kembali. Bersama aku Erwin, ini dia Kekisi News minggu ini. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung buat kamu yang baru pertama kali hadir di ibadah Kekisi Mojokerto. Jangan lupa ajak teman-teman kalian untuk hadir di ibadah Kekisi Celebration yang diadakan setiap hari Minggu jam 1 siang hanya di Mojokerto Rock Center. Hadir juga di Komsel Kekisi, tempat kita bertumbuh dan saling menguatkan. Komsel Kekisi diadakan setiap hari Selasa jam 6:30 malam di wilayah masing-masing. Nah, bagi teman-teman yang belum bergabung, teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dengan cara menghubungi kontak person berikut ini. Komsel GMB hubungi Lois atau Ella. Komsel Wates hubungi Yosia atau Teren. Komsel Joy Elgibor hubungi Javon atau Erwin. Nah, bagi teman-teman yang belum terlibat dalam pelayanan, teman-teman bisa bergabung dengan kami dengan cara menghubungi kontak person berikut ini. Praise and Worship bisa menghubungi Timothy. Multimedia bisa menghubungi Semi atau Mika. Tamborin dan Dance bisa menghubungi Kayla. Jangan lupa follow dan add akun sosmed kita di bawah ini. Dan pastikan juga kalian sudah subscribe YouTube channel kami Kekisi Mojokerto. Demikian Kekisi News yang bisa aku sampaikan. Stay tune terus di akun Kekisi karena akan ada banyak info dan keseruan yang akan menanti kalian. Aku Erwin pamit, sampai jumpa di Kekisi News selanjutnya. Jangan pernah menyerah, selalu bersyukur dan tetap semangat. God bless. Oke, pengumuman tambahannya ada retret ya guys, nggak ada gambarnya tah. Ah ya ini, retret DPA Camp dari wilayah 4 sampai 9 ya. Teman-teman boleh ikut, biaya investasinya 350.000. Nanti kalau mau daftar bisa ke Kak Angel ya. Terus ini nanti kita sama-sama bareng-bareng dari wilayah 4 sampai 9 itu ada berbagai kota. Jadi kalian akan bertemu banyak sekali teman-teman muda ya. Oke, terus next kita juga ada family gathering, gak ada gambarnya. Ya ini bersama family ya, tapi kalian kalau datang sendiri juga nggak apa-apa. Ini dengan Tulungagung dan Sidoarjo, biaya investasinya sama, nanti kalau mau ikut bisa daftar ke Kak Angel juga. Oke, hah ke siapa? Ke nomor itu? Hah? Sing kiri? Dia ngomong sama aku. Oh iya lewat Komsel ya, terus udah, sekarang kita bangkit berdiri, kita mau memberi persembahan. Sudah ada yang daftar family gathering tak? Belum? Ya udah ikut camp aja. Ikut dua-duanya aja, nabung ya guys. Oke, Pasa, ayo. Nanti minta tolong doa berkatnya ke Alan. Bapak, terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk ibadah siang hari ini Bapak. Kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu Tuhan yang boleh menguatkan setiap kami Bapak. Kami boleh mengerti gambar diri kami Tuhan. Biarlah Bapak kehidupan kami boleh semakin Tuhan mencerminkan karakter Kristus Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau sebenarnya kami akan memberikan persembahan kami Bapak. Berkati persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan yang kami beri Tuhan Yesus boleh menjadi berkat bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami menerima berkat lebih lagi. Ucap syukur untuk siang hari ini Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang Tuhan berikan.
siang hari ini Tuhan. Berdoa khususnya untuk Kak Esther, Tuhan kami percaya Tuhan biarlah hikmat daripada Tuhan, kemampuan daripada Tuhan, Tuhan tambah-tambahkan. Biarlah Kak Esther menjadikan berkat Tuhan dimanapun dia berada Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati studinya, kami percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat Kak Esther Tuhan. Tiba saatnya kami akan berpisah satu sama yang lain Tuhan, kami mau terima berkat daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati setiap studi kami, Tuhan memberkati setiap kehidupan kami, memberkati pelayanan kami, dan kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati setiap aktivitas kami Tuhan. Selama kami tetap berada dalam firman Tuhan dan tidak melanggar firman Tuhan, Tuhan pastikan buat berhasil dan beruntung Tuhan kami. Terima berkat daripada Tuhan, mulai hari ini, siang ini, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya katakan, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa hari Selasa Komsel di wilayah masing-masing.